Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Anissa Rahmania dengan NIM 214110502011 dari kelas 1 SAA. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia. Hal pertama yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide serta gagasannya kepada orang lain. Dan setiap manusia menggunakan bahasa ketika akan menyampaikan perasaan serta ide dan gagasannya kepada orang lain. Bahasa memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, bahasa sebagai suatu sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang atau simbol. Yang ketiga, bahasa sebagai bunyi. Dan yang keempat, bahasa sebagai alat komunikasi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari berbagai sumber. Yang pertama, berdasarkan konteks historis, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yaitu rumpun Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Hal ini dikarenakan telah ditemukan prasasti yang menggunakan bahasa Melayu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti tersebut di antaranya yang pertama, Prasasti Karangbirahi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit yang masing-masing berumur 686, 686, 688 Masehi. Bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar kerajaan. Adapun momentum dianggapnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yaitu pada tanggal 28 Oktober 1982 lewat Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia." Setelah itu, bahasa Indonesia secara politis dan kebudayaan resmi menjadi bahasa yang akan digunakan dalam berkomunikasi oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Fenomena berbahasa Indonesia yang terjadi di masyarakat ada 2. Yang pertama, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, fenomena bahasa tulis. Adapun kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara banyaknya bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara. Dari penjelasan saya di atas dapat ditarik kesimpulan yang pertama, bahasa adalah media komunikasi untuk menyampaikan ide gagasan, dan setiap manusia menggunakan bahasa ketika dirinya ingin menyampaikan perasaan serta pikirannya kepada orang lain. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dari rumpun Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.